Welcome to Rebeltopia. Jadi di video kali ini nih ya, gue kedatangan satu bintang tamu lagi. Ini Siva ya. Ya, halo. Lu lagi kayak gue punya temen nih. Bosen gitu. Gue nimbrung bicara orang mulu ya. Lu kenapa nggak bikin channel YouTube, bro? Enggak deh, malas lah. Sibuk soalnya. Sibuk ya. Gak ada waktu juga sih. Hari ini gue mau ngebahas biawak kali. Oke. Biawak empang alias Varanus salvator ya. Ya. Tapi gue gak punya biawak sih. Ada, tenang aja. Lu ada? Udah, Oh, gua udah persiapin semuanya. Oke, siap. Boleh gue lihat biawak lu? Oke, boleh. Lihat dulu ya. Sip. Oke. Ini berarti ini biawak kali ya alias Biawak kali. Varanus salvator ya. Iya. Ini yang Kali Sumbawa. Oh, ini dari Sumbawa. Iya. Lokalitinya dari mana aja? Ya, Sumbawa. Dari Maksudnya mana ya? untuk Iya. Salvator ya penyebarannya sih banyak banget untuk se-Asia ya, soalnya namanya juga udah Asian Water Monitor, jadi udah ada di Sumatera, Jawa, terus Sulawesi, sampai Sumbawa, terus juga dari India juga, Thailand, Filipina, semuanya ada. Banyak banget ya. Iya, banyak banget. Terus berarti tiap lokaliti punya itu nggak punya ciri khas khusus, misalnya kayak kalau yang Jawa dot-dotnya Pasti. Cuman kalau misalkan untuk dijelaskan secara verbal kayaknya susah banget ya. Kita harus benar-benar punya perbandingan, terus juga untuk beberapa spesies juga emang harus benar-benar teliti banget, dan emang ya untuk di Indonesia sendiri ya nggak terlalu banyak juga untuk yang importnya gitu. Terus ada juga motifnya sama-sama kan, kayak Jawa tapi kayak Sumatera. Iya, gitu. ada yang Borneo mirip Sumatera gitu kan. Cuman untuk yang benar-benar udah pengalaman banget, kita bisa lihat dari bentuk kepala atau sama motif di leher sih biasanya ya. Oke, terus untuk Varanus salvator sendiri, ini benar-benar biawak kali yang biasa kita temuin di kali-kali kan? Yang dijadiin sate biawak? Iya, benar-benar. Oke, benar-benar. Terus kenapa lo milih piara ini nih? Kan lo terkenal sebagai bapaknya biawak Indonesia. Baik. Bapaknya biawak Indonesia. Kenapa lo pilih Varanus salvator gitu? Apa ya, emang unik aja sih dia tuh, apa ya, motifnya bagus-bagus, terus juga karakternya emang apa enak banget lah, gampang banget sih dibangun gitu kan. Kayak cinta itu gampang dibangun ya. Terus Varanus salvator ini lu beli CB atau WC nih? Kebanyakan sih di Indonesia sendiri kebanyakan WC ya. WC karena ini kan dari kita tinggal nangkep doang kan sebenarnya. Iya, cuman untuk beberapa daerah sendiri ya kita harus cari ke beberapa seller yang emang apa jual yang kita pengen. Misalkan kita lagi pengen Sumbawa ya, otomatis kita harus benar-benar nyari orang yang jual Sumbawa ya ini. Oke. Tapi banyak juga yang udah CB-in kan, kayak ada juga beberapa. Enoli Project. Ya, Enoli Project, terus Mas Heru juga sama. Terus Paul Leonardus juga kan. Tapi bisa misalnya gue punya Jawa nih, lu punya Sumatera, kita bisa hybridin ya? Bisa. Itu sebetulnya bukan hybrid sih, jadi lebih cuman kayak cross locality aja ya. Karena spesiesnya masih Varanus salvator, mungkin karena spesiesnya aja beda, Macromaculatus sama Bifida-tus. Oke. Jadi mungkin karena teman-teman di sini sebenarnya udah pada tahu tentang biawak. Iya. Yang mau tanya ke lu, kita bikin kandang deh, kita setup ya? Oh, setup. Oke, kita setup ya. Boleh, yuk. Untuk apa ya? Untuk sebetulnya jadi perlu ditamain juga. Jadi untuk kalian yang untuk pengen bikin kandang biawak, gue pernah sempat bilang kan di episode sebelumnya, gue sempat bilang kalau kalian pengen miara biawak itu kalian harus sediain dulu kandangnya, keperluan dia, kelengkapan dia, ya baru biawaknya. Jangan nafsu pengen biawaknya dulu, terus nanti gimana nanti aja kandangnya gitu kan. Terus akhirnya disimpannya di container box, di akuarium gitu kan. Ya sebenarnya boleh nggak sih? Sebetulnya ya kalau misalkan, kalau menurut gua sih udah benar-benar mutlak nggak boleh gitu. Karena ya emang benar-benar ya akuarium gitu kan, kaca semua, terus juga kalian pasti ventilasinya juga ala kadarnya. Terus kayak akuarium container box kalian pas cuman bolong-bolong gitu aja gitu. Ya meskipun bisa aja sih, cuman ya harus ada beberapa yang harus diperhatiin. Harus diperhatiin, terutama ventilasi. Oke, ini kita mau setup kandang Varanus salvator. Ya. Ini sebenarnya bisa buat semua biawak gak sih? Apanya? Setup kandangnya bisa. Yang terpenting itu size. Jadi benar-benar biawak itu minimal kalau misalkan kalian pengen bikin kandang biawak itu 3 kali badannya dia untuk saat itu.
Gitu. Misalkan ini 30 cm, otomatis ya minimal kalian harus bikin 90 cm. Oke, berarti kalau udah gedean lagi lo harus ubah kandang lagi ya. Betul. Biasa bikin pakai kandang kayu, terrarium Iya. gitu ya. Oke, sekarang kita bakal setup kandang biawak ala Sultan. Wah, Siap? Oke. Oke, jadi ini udah ada kandangnya. Ini kita nggak akan sebutin merek-mereknya. Iya. Yang jelas ukurannya kira-kira berapa nih? Ini ukurannya kalau nggak salah tingginya tuh 45 cm. Oke, Lebarnya lebarnya 40-an. 40-an, terus sama lebarnya juga sama sih. Oke, di atas ini Di sini ada ventilasinya gede banget ya. Jadi kalau misalkan kalian mikir, wah ini kaca semua, enggak. Ini ventilasinya lebar banget. Terus ini kita bisa buka dari depan ya. Oke, ini karena tadi alasnya sebenarnya alasnya sudah kita taruh. Jadi sini alasnya kita pakai koko khas. Koko khas sebenarnya bisa pakai apa aja sih alas biawak? Untuk alas biawak itu yang gua rekomendasiin itu ada koko chip, koko khas, sama forest bark. Kalau koko pit gua nggak rekomendasiin. Ya takut ketelan juga. Terus kalau misalkan si biawaknya itu pup, terus si hemipenisnya itu keluar, biasanya banyak kasusnya nempel dan si hemipenisnya itu nggak bisa balik lagi ke dalam. Nah itu yang ditakutin. Oke, jadi biar kayak ala di alami kita pakai ini kali ya. Iya, kita pakai background. Background di sini gua ini kita custom sendiri. Ya, ini custom sendiri. Bahannya resin, kuat banget. Jadi kuat. Jadi mau. Tadi pertama kita masukin ini dulu alasnya. Ini pakai forest bark ya. Apa sih tadi? Koko khas. Oke, terus ini kita masukin. Jadi ini backdropnya udah kita masukin. Ini backdropnya kita custom. Iya. Terus ini sebenarnya pemanis aja. Iya. Jadi buat kalian juga kalau misalkan mau bikin kandang biawak yang nggak harus seperti ini juga, kalian bisa pakai kandang kayu atau enggak ya terrarium yang lain. Jadi kalau misalkan emang kalian punya budget lebih atau misalkan punya uang lebih ya kalian bisa beli yang kayak gini. Bikin kayak gini. Ya. Pokoknya ini setupnya ala Sultan lah pokoknya. Oke. Tadi kita lisin dulu deh tadi. Ini akuarium kayak gini kira-kira sekitar 2 jutaan ya. Iya, sekitar 2 jutaan. 2 jutaan, alasnya 35.000 lah ya. 35.000 lah ada. Berarti 2 juta 35.000. Ini tuh kemarin beli tuh sekitar 650. Oke, backdropnya 650.000. Ya udah nggak tahu tuh udah berapa duit ya. Oke, untuk aksesorisnya sebenarnya ini nggak berfungsi, cuman es pemanis ya. Ini pemanis saja. Kita pakai daun-daunan ini, taruhlah semua ini 100.000 lah ya. Iya, lebih sih harusnya. Lebih ya. Oke, kita pasang dulu daun-daunannya. Oke, jadi ini daun yang pertama sudah kita masukin. Daun yang 2 ini nanti lagi kita masukin karena kita mau masukin kayu-kayuan dulu. Ini dulu aja deh. Tempat minum dulu. Soalnya ini agak berat. Oke, ini tempat minum. Buat berendam. Jadi ini tempatnya gede. Kalau nggak mau ini kita bisa akalin pakai itu ya bisa. Pakai ya Tupperware juga bisa. Cuman untuk lebih terlihat alami banget ya kita bisa beli alam. kayak gini. Oke, ini harganya sekitar 350.000 nih ukuran XL. Iya, betul. Ini gue taruh di dekat ini ya, dekat apa backdropnya supaya nahan ini ya. Tuh, nah sekarang. Oke, sekarang sisa kita masukin tempat dia manjat, tempat dia ngumpet ya. Iya. Oke, ini kayu berapa duit? Ini sekitar 150.000. 50.000. Iya. Ini kita bisa cari di toko-toko akuarium lah ya. Di gua juga ada kok jual. Oke, ini Ya kita bisa ya se ini mungkin lah, semenarik mungkin kita bisa setting. Ini buat dia manjat-manjat kayak gitu ya. Iya. Tapi Varanus salvator emang suka manjat sih. Kalau misalkan untuk setahu gua, kalau misalkan untuk baby biasanya mereka lebih banyak tinggal di atas pohon. Berarti dia pengen ya. Oke, terus kebanyakan gitu ya. Gue mau kasih hiding cave. Ya. Nah, ini hiding cave nih gue beli mahal banget nih. Iya, itu nggak ada di Indonesia. Ini nggak ada di Indonesia, jual di ini beli Indonesia. di Eropa. Ini kemarin gue beli satu potong segini sekitar 1,5 juta. Jadi ini gue bagi dua, jadi ini 750.000. Cuma hiding cave doang, oke? Ini kita masukin Jadi potong aja. Nah, ini kita masukin bawah. Terus nih, ya aksesoris itu. nah ini terus kemarin gue nemu yang bekas dulu gue pakai buat gecko nih. Ini taruh mana aja lah ya. Mana aja lah itu, pemanis. Manis doang. Nah, ini Sisanya sisa tumbuh-tumbuhan tanaman nih. sisanya kita bisa taruh di pojok di sini. Oke, ini udah jadi setup simple biawak. Kita bisa pakai Varanus salvator, terus bisa pakai Varanus serambonensis. Ya bisa juga. Intinya untuk Varanus yang size-nya kecil-kecil lah. Kecil.
paling ya itu tadi lampu itu wajib. Oke, kenapa lampu itu wajib? Karena gini loh, ya Kita nggak enak ngobrolnya. oke ya, jadi intinya lampu itu diciptain ya emang khusus untuk kita yang istilahnya nggak punya waktu untuk kayak jemur tiap hari, makanya itu diciptain lampu. Kayak misalkan sah-sah aja sih kalau misalkan emang nggak mau pakai lampu ya silahkan. Cuman untuk ketika cuaca hujan, apakah si reptilnya itu butuh nggak panas, itu kan butuhnya nggak panas, makanya reptil butuh panas buat nyerna makanannya. butuh metabolisme dia. Jadi ya untuk kalian yang nanya penting nggak sih lampu, menurut gua penting banget gitu kan. UVA UVB ya? Iya betul, UVA UVB. Nah ini ya fungsi si jarinya ini ya itu tadi untuk nanti kita bisa tembakin lampu dari atas. Gitu. Jadi udah enak banget ini. Saatnya kita masukin biawaknya. Biawaknya. Jadi penting banget nih quotes dari kita. Bikin dulu kandangnya, beli dulu kandangnya, baru piara biawaknya. Iya betul. Ya, tinggal masukin. Cantik kan? Cakep dah. Daripada disimpan di akuarium, Iya, di kontainer gitu ya. Kontainer nggak bisa dilihat. Terus kayak gini juga bisa taruh ruang tamu ya. Betul. Asik banget ya kalau dilihat-lihat ya. Iya. Jadi segitu saja setup biawak dari kita. Mungkin kita bikin konten bareng. Ya, semoga bermanfaat aja sih untuk kalian. Jangan lupa follow Instagram gua, follow Instagram Siva juga ada di bawah sini. Kalau mau beli binatang, mau beli kandang, mau beli aksesoris, semuanya bisa ada di bawah sini. Oke, sampai ketemu di video depan. Bye bye.